So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, kenalin ini adalah iQOO Z10R. Buat yang tanya, ini apa sih? iQOO kok ngeluarin HP terus? Tenang dulu, iQOO ini lagi punya momentum bagus dan tiap variannya itu punya range harga dan keunggulan masing-masing. Nah, iQOO Z10R ini posisinya ada di tengah-tengah dari iQOO Z10 Lite dan iQOO Z10 yang fokusnya kali ini ngejar banget soal performa buat harga yang affordable. Buat harganya sendiri ini start dari 3,3 juta ya, sampai yang paling mahal ini ada di 3,9 juta. Oke, kita ngomongin soal desainnya dulu. Satu kata, simple. Yap, desain iQOO kali ini di Z10R benar-benar kelihatan simple dan elegan. Bodinya ini flat dengan finishing frosted yang lembut ketika dipegang. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu di sebelahnya ada lubang mic, lubang charging USB-C dan lubang speaker lagi yang artinya speaker dari iQOO Z10R ini udah stereo. Bodi dari smartphone ini juga udah dilengkapi dengan standar military grade serta ada juga IP rating IP65 dust and water resistant sebagai proteksinya. Buat konektivitas iQOO Z10R ini mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4, support NFC multifunctions, dan USB-nya ini 2.0 yang udah support OTG. Lanjut kalau buat layar, ini ada layar yang berpanel AMOLED, resolusinya Full HD plus 1080x2392 piksel dengan ukuran layar yang ada di 6,77 inci. Layar dari iQOO Z10R ini punya 1 miliar warna dan support HDR10+. Lalu buat refresh rate ada di 120Hz yang buat dipakai scrolling tentunya udah nyaman dan kerasa smooth. Buat peak brightness ini ada di 3000 nits yang buat dipakai di luar ruangan ini udah terang dan nyaman. Kalau buat fingerprint ini posisinya udah under display yang jenisnya optical. Buat kecepatan bacanya sendiri sih ini udah termasuk lumayan kencang ya. Kalau buat desain layar ini punya tipe layar flat yang bezelnya lumayan tipis untuk di sisi atas, kanan, dan kiri. Sementara buat di sisi bawah ini masih sedikit lebih tebal. Overall kualitas layar dari iQOO Z10R ini udah cakep buat dipakai nonton ataupun main game. Nah, ngomong-ngomong soal main game, performa dari iQOO Z10R ini juga udah kencang. Chipsetnya pakai Dimensity 7360 Turbo yang punya fabrikasi 4 nanometer. Untuk pilihan storage ada 3 pilihan, 8128, 8256, dan 12 per 256 GB yang jenisnya ini LPDDR4X dan UFS 3.1. Buat Antutu versi 11 ini aku dapat di angka 860.000, dimana ini angka yang udah tinggi banget buat HP harga 3 jutaan. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super, yang artinya smartphone ini bisa dapat 90 fps. Main di sini itu udah nyaman, 90 fps rata bisa didapat di sini tanpa adanya kendala sama sekali. Aku udah coba juga buat push rank dan overall aku suka banget ya sama pengalaman pakainya. Lanjut kalau buat PUBG Mobile ini bisa dapat settingan smooth extreme yang artinya bisa dapat 60 fps. Dan ketika udah dimainin ini kerasa stabil banget buat dapetin fps tertingginya. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini udah hardware yang bikin pengalaman mainnya makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini di settingan lowest-nya kita dapat rata-rata di 50 fps ketika lagi traveling dan 40 fps ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek skill. Ya intinya di game ini udah cukup lancar lah ya buat dimainin. Overall performanya buat HP 3 jutaan ini udah mumpuni dan enak banget buat dihajar main game. Game-game kompetitif kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile ini udah bisa disikat dengan mudah. Di sini ada juga fitur Ultra Game Mode yang bisa kita set ke Monster Mode ya buat dapetin pengalaman main game yang lebih nyaman. Kalau buat baterai kapasitasnya ada di 6500 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 13%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 45 menit. Di sini ada juga fitur bypass charging. Ini fitur yang berguna banget buat para gamers biar bisa main game seharian tanpa ngerusak baterai dan jaga suhu tetap adem juga. Buat sistem operasi iQOO Z10R ini pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, iQOO kasih jaminan 2 kali major update dan 4 tahun security patch. Fitur AI ini juga masih dikasih kayak AI Photo Editor yang ada AI Erase, AI Photo Extender, dan AI Photo Enhance. Ada juga AI Productivity termasuk AI Screen Translation dan AI Caption.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO Z10R ini dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dan ada kamera ultrawide yang resolusinya ini 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera depan ini ada kamera selfie yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cukup bagus ya buat dipakai foto-foto. Hasil foto kamera utama dan ultrawide-nya ini juga punya karakter gambar yang sama dan nggak kelihatan jomplang ketika disandingin. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO Z10R pakai resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa rekam ultrawide, cuma sayangnya harus dimatiin dulu ya perekamannya. Ini kita masih pakai kamera utamanya, hasilnya seperti ini. Nanti kita coba ultrawide-nya seperti apa. Nah, ini dia ultrawide-nya, dia jelas lebih lebar, 0,6 kali ya. Gimana menurut kalian? Buat kestabilan gambarnya sih udah cakep banget ya. Lanjut, ini ada Full HD 60 fps. Kalau di resolusi ini udah nggak bisa rekam ultrawide, jadi cuma bisa kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Kita pakai jalan santai aja. Ada sedikit goyang-goyang, cuma ya masih wajar banget. Lanjut, ini 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Dipakai jalan biasa masih kerasa stabil. Coba kita zoom digital kali ya. Kita arahin ke musola yang ada di sana. 5 kali seperti ini, mentok 10 kali seperti ini. Oke, kalau ini buat kamera depan Full HD 30 fps. Buat kamera depan kelihatan agak kurang stabil. Cuma nanti ada fitur yang namanya penstabil wajah, kita bakal coba ya. Cuma bakal nge-crop apa nanti kita lihat sama-sama. Ini Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Oke, ini penstabil wajah udah diaktifin. Jelas lebih stabil, cuma ya cropnya lumayan ya, dari yang tadinya lumayan lebar jadi agak sempit. Cuma ya tergantung kebutuhan aja. Kalau misal kalian pakai buat jalan-jalan, mending aktifin aja fitur ini karena lumayan bantu stabilin hasil perekaman videonya. Oke, kalau ini buat 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Di 4K 30 kita nggak bisa aktifin fitur penstabil wajah ya. Seperti ini, kalau dipakai jalan kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya iQOO Z10R yang posisinya ini ada di tengah-tengah iQOO Z10 Lite dan iQOO Z10 ya bawa sesuatu yang menarik banget ya, yaitu performanya yang kenceng. Buat kalian yang butuh HP dengan performa mumpuni tapi harga masih masuk di kantong, tentu aja iQOO Z10R ini bakal jadi pilihan yang tepat. Nah, iQOO Z10R ini bisa kalian pre-order dari tanggal 23 sampai 29 Oktober dan dapetin juga free iQOO Buds One Eye plus tambahan garansi jadi 24 bulan atau 2 tahun kalau kalian ikutan PO-nya. Lumayan banget nih promo PO yang dikasih sama iQOO.
Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.